Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Adi Adhari dari kelas 2A PCKR dengan NPM 21106310 Di sini saya akan memaparkan materi tentang kecerdasan menjemuk. Sejarah munculnya teori kecerdasan menjemuk yang pertama yaitu konsep multiple intelligence diperkenalkan pada tahun 1983 oleh Profesor Howard Gardner, yaitu seorang psikolog dan profesor utama di Cognition dan Education Harvard Graduate School of Education dan juga profesor di bidang neurologi Boston University School of Medical. Yang kedua, konsep kecerdasan menjemuk atau motivation berasal dari karya Howard dalam buku Flow of Mill tahun 1983 yang didasarkan atas hasil penelitian selama beberapa tahun tentang kapasitas kognitif manusia. Yang ketiga, setiap kecerdasan mempunyai keadaan akhir berdasarkan nilai budaya. Artinya tidak harus matematis, logis, yang penting atau spasial, musik atau tergolong budaya masing-masing. Misalnya dalam kemampuan naik kuda, melacak jejak dan lain-lain dalam budaya, tentunya yang itu sangat penting. Selanjutnya, pengertian kecerdasan menjemuk. Kecerdasan menjemuk adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Artinya setiap orang jika dihadapkan pada suatu masalah, ia memiliki sejumlah kemampuan untuk memecahkan masalah yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya ada jenis-jenis kecerdasan menjemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis logis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinetis jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan kecerdasan naturalis, kecerdasan eksistensial, dan yang terakhir spiritual. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan, misalnya pendongeng, orator, mampu tertulis, misalnya sastrawan, penulis drama, editor, wartawan. Ya, kecerdasan ini meliputi kemampuan memanipulasi tata bahasa atau struktur fonologi, sematik, dan pragmatik. Yang kedua ada kecerdasan matematis logis. Kemampuan menggunakan angka dengan baik, misalnya ahli matematika, akuntan pajak, ahli statistik, dan melakukan penalaran yang benar, misalnya sebuah ilmuwan programan komputer atau ahli logika. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada pola hubungan logis, kenyataan dan dalil, fungsi logis, dan abstraksi lainnya. Yang ketiga, kecerdasan spasial. Kemampuan mempersepsikan dunia spasial, visual, serta akurat. Misalnya sebagai pemburu, pramuka, pemandu, dan mentransformasikan persepsi dunia spasial visual tersebut, misalnya kedokteran interior, arsitek, seniman, atau penemu. Kecerdasan ini meliputi kemampuan membayangkan, mempersepsi ide secara visual dan spasial, dan mengorientasikan diri secara tepat dalam atraksi spasial. Yang keempat ada kecerdasan kinetis jasmani, keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, misalnya sebagai aktor, pemain pantomim, atlet,
atau penari, dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu, misalnya sebagai perajin, pematung, ahli mekanik, dokter bedah. Kecerdasan ini meliputi kemampuan fisik yang spesifik seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan, maupun kemampuan menerima rangsangan dan hal yang berkaitan dengan sentuhan. Yang kelima adalah kecerdasan musikal, kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi, misalnya pemikat musik, membedakan misalnya sebagai kritikus musik, mengubah dan mengekspresikan. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada irama pola titik nada atau melodi dan warna nada atau warna suatu lagu. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal, kemampuan mempersepsi dan membedakan suatu hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada ekspresi wajah, suara, gerak, isyarat, kemampuan membedakan berbagai macam tanda interpersonal, dan kemampuan menanggapi secara efektif tanda tersebut dengan tindakan pragmatik tertentu, misalnya mempengaruhi sekelompok orang untuk melakukan tindakan tertentu. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami diri yang akurat, kekuatan dan keterbatasan diri. Kecerdasan akan sesuatu hati, maksud, motivasi, temperamen, dan keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri, memahami dan menghargai diri. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis, keahlian mengenali dan mengategorikan spesifikasi flora dan fauna di lingkungan sekitar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada fenomena alam lainnya, misalnya fenomena awan dan gunung-gunung. Dan bagi mereka yang dibesarkan di lingkungan perkotaan, kemampuan membedakan benda yang tak hidup seperti karet dan sampul kaset CD. Yang kedelapan ada kecerdasan eksistensial, kecerdasan yang berhubungan dengan kapasitas dan kemampuan. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh para filsuf. Yang ke-10 ada spiritual, keyakinan dan mengaktualisasikan akan sesuatu yang bersifat transcender atau menyadari akan nilai-nilai akidah, keimanan, keyakinan akan kebesaran Tuhan. Kecerdasan ini meliputi kesadaran suatu hati, internalisasi nilai, aktualisasi, dan keikhlasan. Misalnya menghayati batal dan haram dalam agama, toleransi, sadar, tawakal, dan keyakinan akan takdir baik dan buruk. Berikut ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama, faktor pembawaan yang khas, faktor minat dan kebebasan, faktor pembentuk, faktor kematangan. Selanjutnya, pendorong dan penghambat kecerdasan, yaitu adalah suatu proses kunci dalam perkembangan kecerdasan. Selanjutnya, pengalaman dan mengkristalkan adalah titik baik dalam perkembangan bakat dan kemampuan orang. Seringkali titik balik ini terjadi pada awal masa kanak-kanak maupun dapat terjadi sepanjang hidup. Pengalaman yang melumpuhkan untuk menyebut pengalaman yang mematikan. Kecerdasan misalnya seorang guru yakin mungkin mempermalukan siswa di depan kelas. Pengalaman yang melumpuhkan seringkali dipengaruhi oleh perasaan malu, rasa bersalah, takut, kemarahan, dan emosi negatif lain.
Berikutnya ada sejumlah pengaruh lingkungan juga berperan mendorong atau menghambat perkembangan kecerdasan. Pengaruh ini tersebut antara lain: yang pertama, akses ke sumber daya atau mentor. Yang kedua, faktor historis kultural. Yang ketiga, faktor geografis. Yang keempat, faktor keluarga. Yang kelima, faktor situasional. Yang terakhir, manfaat kecerdasan majemuk. Kita dapat menggunakan kerangka kecerdasan majemuk dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Dengan kecerdasan majemuk, maka seorang pendidik menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan talentanya. Peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat dalam mendukung proses belajar mengajar. Siswa akan mampu menunjukkan dan membagi tentang kelebihan yang dimilikinya. Kecerdasan majemuk memberikan pandangan bahwa terdapat 9 macam kecerdasan yang dimiliki setiap orang. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.